Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh, dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ko Julius, semoga sehat selalu. Alhamdulillah pengiriman madunya udah sampai ke Pamulang di Cafe Kedai Overdosis. Semuanya tinggal ngantar pesanan yang satu karena di dalam udah diantar melalui Ko Julius sendiri. Tadi yang satu udah diambil ke Pak RT, satu pesanan Pak Haji Baharudin, Pak Haji Supri, Pak Haji Yunus, dan kami sendiri. Mudah-mudahan selalu sukses Ko Julius, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu mau di madu. Semoga selalu menjadi kesehatan untuk tubuh kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa semua ya. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Kembali di belakang layar ya. Karena supaya ganti suasana aja sih. Ya, di kesempatan ini kita akan bincang-bincang lagi dengan salah satu mualaf. Yaitu kalau boleh tahu, izin nama siapa Mas? Salman. Salman. Ya, Salman. 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 Itu nama Islam sekali. Ya, memang itu nama setelah Mualaf. Betul, setelah mualaf. Ya, jadi Raja Salman ya. Iya. Sebelumnya namanya siapa kalau boleh tahu? Sebelumnya tuh nama Wahyu Sajiwo. Wahyu Sajiwo. Iya, Wahyu Sajiwo. Jawa sekali ya. Dari Jawa. Jawa sama Aceh sih. Yang Aceh siapa? Ayah sebenarnya. Ayah Aceh. Ya. Mama Jawa. Mama Jawa. Oke. Kalau boleh tahu, dulunya agama apa? Saya dari Buddhis. Oh, dari Buddhis? Iya. Loh, kok bisa? Memang karena orang tua angkat. Orang tua angkat tuh gimana maksudnya? Jadi memang dari kecil itu sebenarnya kalau saya dapat cerita dari orang yang pernah kenal keluarga, sebenarnya orang tua itu memang Muslim.
Orang Cuman, tua ya, memang Muslim. mama sama bapak tuh emang Muslim. Iya, karena Aceh kan, Bapak. Ya, kemudian eh mama saya lahir di Bali, mama meninggal waktu lahirin saya di Bali. Kemudian setelah mama meninggal, ayah pulang ke Aceh dan setelah itu lepas semua karena ayah terakhir dapat kabar tahun 2004 tuh korban tsunami. Oke. Jadi dari kecil nggak pernah ketemu orang tua. Dari lahir nggak pernah ketemu orang Ya, tua. betul, nggak pernah. Yang besarin orang tua angkat. Awal dulu ikut dato. Dato artinya kakeknya mama. Kayak mama. Nah, kakek mama meninggal tuh mungkin saya belum kelas 1, SD. masih kecil sekali. Nah, kemudian kakek meninggal, ya udah saya ikut orang, kemudian sampai singkat cerita saya dimasukkanlah di tempat panti asuhan begitu. Terus? Nah, setelah di panti asuhan, sebelum di panti asuhan tuh ya udah di mana ada tempat kosong sempat tinggal di situ gitu. Jadi agama kok bisa Buddha? Karena setelah masuk panti diambil orang. Oke. Nah, orang yang ngambil saya ini adalah orang Buddhis. Orang Buddhis, orang Bali atau orang apa nih? Orang Buddhis di Bali. Oke, orang Buddhis di Bali. Ya. Orang tua angkat. Orang tua angkat. Oke, itu waktu SD. Waktu sebelum SD. Sebelum SD. Mulai sebelum SD. Terus? Sampai saya setelah SMA sampai di situ. Oke. Terus? Ya sembari ikut orang. Jadi dulu itu saya SD, SMP sampai SMA tuh ikut orang tua yang berbeda. Loh, Jadi bisa? di mana ada orang bisa nyekolahin saya ikut gitu. Orang tua angkat dong dia tuh. Orang tua yang membiayai gitu ya? Ya, betul. Sponsor gitu? Sponsor, betul. Terus? Jadi masa SD itu saya ikut orang tua angkat ini. Setelah saya diambil sama orang itu, saya pikir kan punya keluarga tuh. Ternyata setelah diambil sama orangnya itu, saya dibiarin, enggak dirawat. Akhirnya ibunya yang ngambil saya itu yang rawat saya sampai kelas 6 SD. Nenek lah jatuh angkat. Betul. Terus? Nah, kemudian SMP saya ikut tinggal di vihara, salah satu vihara di Bali. Nah, di sana bagian saya disekolahin, tapi saya harus bantu bersih-bersih. Wihara apa nih? Theravada, Maitreya? Wihara Dhammasagara begitu. Oke, alirannya nggak tahu. Theravada ya? Ya, Theravada. Oke, terus di situ sampai mau lulus sampai lulus SMP. Sampai lulus SMP. Ya. Terus SMA? Kemudian setelah itu saya dari wihara itu kan cuma bisa nyekolahin sampai SMP doang. Nah, programnya cuma segitu? Betul, sampai SMP doang. Kemudian saya sebelum selesai ujian SMP tuh dulu UNAS apa namanya tuh istilahnya? Ujian nasional. Ya, ujian nasional. Saya langsung bekerja itu karena saya pikir nggak tamat. Sudah selesai ujian terakhir. Ujian nasional langsung cari kerja. Langsung cari kerja karena saya pikir mau SMA di mana nggak ngerti kan gitu, nggak ada biaya juga, mau ikut di siapa kan gitu. Nah, dan tiba-tiba mungkin memang Tuhan yang ngasih jalan ya. Nah, saya dikirim, saya bekerja mungkin 2 bulanan lah setelah lulus itu, karena saya masuk SMA itu juga selesai masuknya tuh udah telat 3 bulanan mungkin. Udah masuk orang 3 bulan baru lu masuk. Betul. Dan saya sama wihara di Batu itu, saya wihara yang di Bali, saya dikirim ke Batu. Dioper. Tapi di sana dimasukin di sekolah Selamat Pagi Indonesia Batu. Sinar Pagi Indonesia. Itu Selamat Pagi Indonesia. Itu sekolah Kristen? Basically seperti itu. Yayasan Kristen. Ya. Oke, terus? Gitu. Setelah di SMA ini ya
kita berjalan seperti biasanya, cuma di sekolahan saya itu kita dikumpulkan 5 agama di SMA saya tuh. Jadi ada Kristen, ada Katolik, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu. Dikumpulin tuh maksudnya gimana? Dalam sekolahan kami itu emang diambil dari 33 provinsi. Jadi setiap provinsi itu wajib mengirimkan 1 anak gitu. Terus? Dan dari masing-masing provinsi itu memang setiap tahunnya itu kita diambil dari 5 agama begitu. Nah, singkat cerita saya masuk di situ, di lokasinya di Batu, di SMA Selamat Pagi Indonesia Pandanrejo. Oke, terus kenal Islamnya? Kenal Islamnya itu saya waktu di asrama itu saya dimimpiin. Saya lewat mimpi ada, saya kan dari kecil kan tidak pernah ketemu orang tua. Jadi nggak pernah lihat wajah ibu seperti apa, bapak seperti apa. Nah, kemudian di mimpi pertama itu ada seorang, mungkin saya pikir itu bidadari itu adalah orang tua saya. Jadi bidadari itu ngasih tangan dari atas ke bawah, kemudian saya tuh ngeraih. Saya raih-raih begini, nggak bisa saya nyampe tangannya. Kemudian pagi saya cerita di salah satu ustadz yang saya kenal. Itu maksudnya apa? Terus Kok cerita ke Ustadz? karena di sekolah kami kan ada 5 agama. Jadi saya cerita ke orang Islam itu. Oh, kenapa ke Islam? Kenapa nggak pilih yang lain gitu? Karena saya itu, kalau kita itu kan setiap ada waktu sore itu kan ibadah masing-masing. Iya. Nah, kalau kita yang agama Hindu, Kristen, Buddha itu di lantai 3. Nah, yang agama Islam itu di lantai 2. Nah, setelah kita ibadah masing-masing, itu kan teman-teman yang Muslim kan masih di musolanya masing-masing. Saya itu selalu langsung, enggak lah, kalau karena kita di asrama itu kan anak kalau sudah ibadah, ada yang ngerjain PR, ada yang nyiapin bantu makan malam kan gitu. Saya enggak, saya langsung ikut ada nimbrung teman-teman yang Muslim itu. Lebih sering bermain sama yang Muslim. Terus lebih ikut kajian mereka. Ya, karena ikut teman lah ya, waktu Betul. kecil gitu. Nah, kemudian saya mimpi kan pertama itu ibu yang ngasih tangan, sampai 2 kali mimpi itu saya raih tangannya nggak bisa. Kemudian saya cerita sama salah satu ustadz di situ. Apa maksudnya? Dia tanya, agama orang tuamu apa? Ibu apa? Muslim. Bapak Muslim. Kamu? Buddha. Saya bilang begitu. Nah, dia bilang doa antara anak dan orang tua yang beda itu iman, beda agama, beda iman tidak akan pernah bersatu. Iya, nggak akan Gitu. nyampe, beda server. Beda server nggak akan nyampe gitu ya. Nah, kemudian di situ saya mikir maksudnya apa, tapi saya masih menolak sebenarnya. Nah, sampai singkat cerita, ketika saya diajak teman-teman ke pasar, itu saya beli baju Muslim sendiri. Baju itu baju Muslim maksudnya baju gimana? Baju koko. Oke. Waktu di pasar tuh ada temen tanya, loh ngapain kamu beli ini? Kan kamu bukan Islam. Nggak tahu, aku suka aja pakai ini gitu. Jadi saya pakai gitu. Nah, kemudian mimpi yang kedua itu, ada tiba-tiba seorang bapak yang tangan saya ini dipegang erat-erat. Saya enggak mau, kan saya nggak kenal bapak ini. Kemudian saya tetap ditarik sampai di satu perjalanan. Nah, saya itu ditaruh di salah satu tempat, dan tempat ini di depan itu ada makam dua warna. Yang satu warna putih mengkilap, dan yang satu warna hitam mengkilap. Nah, dan itu saya nggak ngerti maksudnya apa. Nah, saya diberdirikan di depan, itu posisi saya lagi belajar Islam memang. Nah, saya diberdirikan di depan, dan yang saya kaget, bapak ini ke belakang bergandengan sama orang ibu. Yang pertama saya mimpi itu. Yang dulu mimpi. Saya mimpi pertama. Terus mereka bilang begini, mereka bergandengan tangan, mereka bilang begini, di sini tempat kamu yang paling benar, di sini tempat kamu yang paling bagus, di sini tempat kamu yang paling sempurna. Beliau berpesan begitu. Dan saya bangun, saya nangis, apa maksudnya? Sampai saya masih mengelak,
saya tetap masih mengelak apa ini maksudnya. Saya belum bisa mengerti kalau Iya. saya tuh sebenarnya harus Masuk Islam. masuk Islam begitu. Nah, kemudian saya besoknya cerita lagi sama salah satu ustadz. Apa ini maksudnya? Itu hidayah untuk kamu. Orang tuamu pengen kamu masuk Muslim. Orang tua saya bilang begitu. Nah, itu saya masih mengelak, tidak mau. Karena saya pikir orang tua angkat saya kan membesarkan saya juga selama Iyalah ini. mereka yang berjasa, mereka yang dekat Betul. sama saya, orang tua asli saya malah nggak pernah ada komunikasi kan, Betul. Dan saya nggak ngerti mereka sama sekali. kenal pun kagak gitu. Betul. Nah, setelah itu mimpi yang terakhir itu, saya sebelum mimpi yang terakhir ini saya tuh paling suka banget orang berpakaian putih berangkat ke masjid, orang. Kalau putih kan nggak harus ke masjid, pendeta juga ada yang putih, Tapi fokus saya tuh cuman mereka yang berangkat ke masjid, jubah Betul, putih. jubah putih. Kemudian suara adzan itu saya tuh langsung kayak tenang, kadang tiba-tiba nangis gitu. Nah, sampai suatu ketika saya mimpi terakhir itu yang membuat saya benar-benar masuk Islam dan ingin bersyahadat itu, ada dalam mimpi itu warna putih, putih yang mengkilap. Hmm. Putih yang mengkilap, dan itu tidak terbayangkan mengkilapnya seperti apa. Dia panggil nama saya 3 kali. Wahyu, Wahyu, Wahyu. Dan saya terus saya ke arah yang putih itu enggak akan pernah bisa lihat beliau. Cuman warna putih mengkilap. Yesus tuh mungkin. Enggak tahu. Lah kan biasa orang Kristen gitu kan, yang murtadin, kalau ketemu gitu, waktu Yesus itu mengkilat, nggak bisa dilihat gitu. Tapi sembari saya sambil belajar, kata kalau saya kan sambil belajar Rasulullah itu kan tidak bisa Dilihat. digambarkan. Iya. Itu yang membuat benar-benar saya terus hari Jumat itu saya bilang Nggak ada komunikasi di mimpi itu, cuma lihat doang. nggak ada, cuman manggil nama saya 3 kali. Oke. Wahyu, Wahyu, Wahyu begitu. Nah, kemudian saya ngomong sama kepala asrama, Pak, saya mau ikut Jumatan, saya bilang begitu. Terus dia bilang begini, loh kan kamu budak, kenapa masih mau ikut sholat? Ya saya kan cuma ikut gerakan aja deh, nggak apa-apa. Kata beliau nggak boleh. Orang non muslim nggak boleh ikut sholat. Iya. Gak apa-apa, saya mau ikut gerakannya aja. Lama-lama kan saya pasti bisa, saya begitu. Lah lu nggak wudhu, belum mandi wajib, belum apa? Nah terus saya ngotot mau ikut. Nah mungkin setengah 11 begitu saya dipanggil sama bapak asrama. Beliau bilang begini di asrama itu, kamu benar pengen masuk Islam? Ya. Habis ini coba kamu tunggu saya di depan pintu gerbang. Ayo ikut ke Masjid At-Taqwa, beliau bilang begitu. Kamu ingat Rasulullah dan para sahabat masuk Islam, memperjuangkan Islam itu sampai dipukul batu gigi ya Rasul, sampai rompol gitu. Kata beliau, saya bersedia harus dikeluarkan dari asrama kalau saya memang harus mengislamkan kamu. Beliau bilang begitu. Di situ saya langsung benar-benar udah saya mau masuk Islam, saya bilang begitu. Awal di asrama saya kalau mau sholat itu harus sembunyi-sembunyi. Padahal di situ ada Islam loh. Ada, karena teman-teman saya sekamar itu yang Kristen 2 orang, yang Buddha 1 orang, sama-sama saya. Cuman pakai sajadah segala macam itu saya taruh di lemari paling bawah, diambil dulu, itu barang-barang saya taruh bawah begitu. Itu padahal lu belum ada KTP juga lo. Belum. Lu memilih Islam tapi harus sembunyi-sembunyi ya. Ya. Sampai Kenapa nggak berani terus terang? takut sama yang bawa saya ke asrama. Terus kasihan dengan orang tua angkat saya, nenek itu, karena setelah mereka tahu saya Muslim, dia dikucilkan di kampung itu. Dianggap nggak bisa ngedidik anak. Betul. Kemudian sampai kalau ada, kan itu kan di kampung ya, kalau mereka ada, biasanya orang kota kan datang ke kampung bawa sembako. Karena dia ngerti kalau saya masuk Islam, nenek saya nggak dikasih setelah itu. Nggak pernah dipedulikan lagi seperti itu. Nggak dikasih bantuan program-program itu. Betul.
Itu programnya siapa memangnya? Saya enggak terlalu paham, cuman itu memang dari vihara tersebut Oh, gitu. oke, ada program-program gitu, Iya, nenek udah udah nggak dapat bagian lagi enggak gitu. enggak Itu setelah lu diketahui mualaf ya? masuk. Iya, betul. Oke, tapi ini kan tadi sebelum diketahui mualaf. Lu sembunyi-sembunyi, sampai kapan sembunyi? Saya open itu mungkin 2 tahun setelahnya benar-benar open. Setelah syahadat 2 tahun baru Ya, open. ya. Terus, Baru ngerti. Bahkan kalau saya pulang ke kampung di sana, orang-orang yang Buddhis itu ngeliat saya sampai sekarang masih kayak masih tidak mau salaman. Padahal kita kan kalau sama orang kan ya udah kita salaman, senyum segala macam gitu. Mereka udah nggak mau seperti itu. Sampai alhamdulillah nenek meninggal. Tapi alhamdulillah nenek tuh sebelum meninggal ikut syahadat. kok bisa? Beliau sempat sakit parah. Kemudian sebelum beliau meninggal dia bilang, Wahyu aku ingin ikut kamu gitu kan. Loh, kok malah ikut? Maksudnya ikut gimana? Ya aku karena saya juga baru tahu setelah beliau meninggal, beliau tuh punya adik, tapi adiknya nenek itu memang ada yang muslim. Jadi kalau beliau tuh selama ini ternyata sering ikut pengajian. Kadang kalau di rumah pakai biasa, setelah di rumahnya adiknya itu baru pakai hijab segala macam begitu. Terus beliau sakit parah, sebelum sakit parah tuh beliau bilang kan, ayo aku pengen ikut kamu gitu. Maksudnya apa? Aku teman nggak bisa sholat, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti gitu kan beliaunya. Tapi setelah beliau syahadat, mungkin selang berapa hari kemudian beliau langsung meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi, anak-anaknya nggak komplain tuh. Nanti dianggap lu yang pengaruhi kan? Anak-anak sampai sekarang nggak ngerti kalau beliau, kecuali kalau anaknya yang muslim saya bilang kalau beliau sudah syahadat, saya bilang gitu ya. Waktu dikebumikan secara apa? Masih secara Buddhis. Oh, dikebumikan secara... Karena posisi waktu itu saya masih UAS, nggak bisa pulang. Kalau UAS itu, saya kan di sini kan kuliah juga, Iya. beasiswa alhamdulillah. Jadi kalau saya harus pulang, kalau UAS itu kan beda dengan UTS ya. Kalau UAS harus ikut waktunya, jadi nggak bisa pulang waktu itu. Oke. Jadi nggak sempat ini ya ngurusin kebumikannya. Ya, betul. Dan dikebumikan secara Buddha Buddhis. oleh keluarganya. Ya. Oke. Terus lu sendiri setelah diketahui bahwa Islam itu nggak ada masalah kan dengan asrama gitu? Apa dikeluarin atau apa, nggak ada? Posisi saya mau, alhamdulillah sih enggak, karena posisi waktu itu saya udah mau keluar. Udah mau tamat atau mau keluar? Udah mau tamat. Iya. SMA 3 udah mau tamat. Iya, betul. Terus begitu tahu lu jadi Islam, mereka juga ya udah tinggal tanggung gitu ya. Iya, dan tapi memang proses diskriminasi itu yang ada. Diskriminasi gimana tuh? Kalau ketika kita makan itu teman-teman Kristen Buddha tuh udah jangan kami itu kami kan apa orang muslim kan yang istilah dan najis kami semua sini Nyindir lah. ya. Yang Islam kan banyak, harusnya kan mereka yang kalah dong. Banyak, tapi karena di SMA kami itu kan orang muslim, jadi mereka yang lebih Karena yayasan Nasrani ya. betul. Terus Ya, setelah keluar apa yang lu lakuin? kita itu untuk berjuang hidup selama keluar dari asrama itu kan saya di sini kan merantau kok. Jadi untuk bertahan hidup itu setelah lulus dari SMA saya tuh pernah di sana rencana mau dapat beasiswa, tapi ternyata Untuk kuliah. karena telat masuk jadi saya harus belum bisa kerja. Jadi kalau di situ tuh saya benar-benar luar biasa baru belajar muslim, tapi di sana tuh siangnya kerja bangunan, kerja
Lo ngapain lu sampai ke Manado kalau untuk cuman kerja bangunan di Jawa juga banyak Rencananya kan di sana ada beasiswa itu. Hmm. nah ternyata waktu di sana nggak jadi dapat beasiswanya, masih diundur harus tunggu tahun depan. Kuotanya habis. Ya, Terus gitu. kalau boleh tahu, artinya kan lu dulu sebenarnya agama pun sebenarnya kayak nggak jelas gitu kan, walaupun dibilang Buddha tapi nggak ngerti juga Buddha dulu. Sen, eh, Buddha, saya termasuk orang yang taat juga sih, Taatnya itu gimana maksudnya? ibadah, terus sampai waktu itu kan kayak kalau orang Nasrani itu kan pemurtatan gitu ya, dimana mereka harus cari jadi Ya jadi pembina, misionaris. betul, harus jadi pendeta juga, harus mereka didik gitu ya. Kalau saya waktu itu dari teman-teman kami yang masih seumuran saya waktu kecil, saya tuh udah diarahkan untuk menjadi biksu sebenarnya. Makanya saya dikirim ke Batu awalnya tuh karena di situ. Setelah dari SMA itu kita harus kembali ke Batu. Tapi Allah berkata lain. Duluan menyimpang dia. Ya, Insya Allah. Oke, terus keluar dari asrama, lu ke Manado. Manado. Tinggal ngekos itu. Di sana ikut teman saya. Tapi teman saya ini bisa kuliah. Oh, dia dapat jatahnya. Dapat jatahnya. Karena memang dia anak sana sebenarnya. Oke. Asli Manado. Asli Manado. Kemudian saya di Manado itu ya karena nggak bisa jadi kuliah, akhirnya itu saya Kerja aja. kerja. Kenapa harus Islam? Kenapa nggak masuk Kristen ya? Kristen biasa lebih banyak tawaran-tawarannya. Kadang sempat berpikir begitu. Dulu awal-awal masih goyang-goyangnya tuh kan kita setelah syahadat kan setelah ini mau apa kan begitu tuh. Kadang kalau waktu benar-benar terbentur itu enak ya kalau orang Kristen tuh kadang nggak perlu ibadah kayak apa, tapi kadang semuanya datang. Ada sempat berpikir begitu, cuma saya nggak capek harus sholat, tapi rezekinya lancar, lihat orang-orangnya kok kayak sukses-sukses, keren-keren gitu kan. Ya. Terus? Tapi saya kembali lagi waktu di Manado itu, jadi saya nggak ngerti ini diterima atau enggaknya, karena pemilih di Manado itu kan memang mayoritas Nasrani semua. Betul. Nah, kemudian salah satu yang tempat saya kerja itu yang di kafe, saya tuh sampai mau ibadah itu kan nggak diizinin. Mau sholat? Jadi nggak diizin. Saya masuk ke kamar mandi. Untuk sholat di kamar mandi? Pakai gerakan aja. Serius. Jadi saya antara diterima tapi nggak diterima, saya nggak ngerti, yang penting saya lakukan gerakan itu. Masa separah itu tempat kerjanya kan? Ya. Islam juga ada di Manado. Ya, ada. Tapi ini bosnya nggak kasih? Iya. Kadang saya sambil berdiri, saya pakai gerakan. Gitu. Sampai pakai gerakan, saya berdoa, saya sholatnya pakai gerakan. Tapi kadang belum selesai, ada orang kan mau masuk, jadi saya harus bukakan pintu. Ulang lagi? Semua ulang lagi. Jadi sampai baru saya pulang kadang setengah 12, setelah 12 itu saya baru sholat lagi. Jam setengah 12, jam 12 malam itu? Ya. Terus? Besok pagi harus bantu-bantu yang saya tempatin itu. Berapa lama di situ kerja? Kurang 7 bulanan lah, nggak sampai setahun saya di Manado. Terus balik ke Jawa? Balik ke Jawa, ke Malang. Oke, di Malang? Di Malang itu, di Malang ini baru saya dapat ada orang yang bantu saya masuk di keluarganya. Saya punya KTP, jadi dulu tuh saya nggak ngerti sebenarnya di mana tempat saya di mana. Oh ya, karena nggak punya KTP, nggak punya identitas jadinya ya? Ya, jadi saya balik di Malang dan orang di Malang ini salah satu saya bilang salah satu pengasuh yang di asrama dulu tapi bagian masak. Waktu di asrama Batu? Di asrama Batu. Jadi saya pulang dari sana, suruh ke Malang, suruh tinggal di tempatnya beliau. Saya dibantu untuk dapat identitas. Masuk kakak dia? Kakaknya, cuman waktu kakak sudah jadi, saya disendirikan, enggak jadi satu sama mereka. Oh, kakak sendiri, tapi alamat situ? Iya, betul. Pinjam alamat? Pinjam alamat. Terus? Alhamdulillah. Tapi di situ kan anak beliau kan
4 orang lagi semua. Jadi saya tuh di situ karena orang orang anak angkat ya, kadang memang dikesampingkan, udah kejadian seperti itu. Tinggal di itu lama. Paling enggak juga sih, karena saya terbiasa hidup sendiri, jadi sambil kerja sambil kos gitu. Kerja di? Saya di sini sempat kerja di kafe, di ladang kopi. Sekarang kerja juga masih? Nah, sekarang kita ada tempat belajar. Saya sama alhamdulillah udah nikah. Istri kan suka ngajar ngaji. Jadi kita di rumah kontrakan kami yang di Malang ini kami pakai untuk tempat belajar anak-anak kampung. Oh, Masya Allah. Untuk ngajar ngaji? Ya, belajar ngaji sama bimbel gitu. Bimbel gratis. Oke, artinya sebenarnya lu waktu masuk Islam pun sebenarnya itu gara-gara ya di agama yang sebelah pun ya itu gitu kan, nggak dapat ketenangan, ya udahlah masuk Islam aja gitu ya, karena Iya, mimpi-mimpi juga gitu. mimpi-mimpi. Terus ya memang dari mulai SMP itu juga seneng banget lihat teman-teman yang puasa Senin Kemis. Sempat ikut ngerasain. Apa enaknya ikut puasa? Aku bingung juga, kadang-kadang ada orang kenapa masa coba-coba puasa. Saya pernah waktu kecil ya lihat orang puasa pengen gitu, itu pun tujuannya karena pengen kasih tahu gue bisa juga kok puasa gitu kan. Tapi begitu dijalani wah nggak enak rupanya, udahlah nggak usah. Sering ikut aja puasa Senin Kemis mulai SMP sama teman-teman yang muslim. Ikut puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Ini gara-gara hemat makan atau karena memang pengen puasa? Jangan kan hemat makan dulu aja. Untuk sapu aja juga jarang dikasih. Sampai segitunya. Ya, gitu. Jadi Waduh, benar-benar definisi hidup pas-pasan sampai miskin ya? ya lebih seperti itu sih kok. Kadang saya kan dapat beasiswa itu kan, sebelum saya dapat beasiswa itu ikut di orang tua angkat saya tuh. Saudara-saudaranya pada bilang begini kan, itu yang membuat saya benar-benar kuat gitu. Kamu tuh mikir, kamu tuh siapa? Anak orang mati pengen kuliah, saya kan digituin. Kamu kalau nggak saya bantu tuh makan itu apa? Tai-tai segala macam aku makan juga itu. Karena memang saya dulu sebelum di panti asuhan masa kecil saya tuh, aduh luar biasa. Tinggal yang saya bilang di tempat di mana ada rumah kosong saya tidur di situ. Itu masa kecil saya. Benar-benar jadi gembel. Ya, benar-benar jadi gembel. Tapi nggak diambil sama dinas sosial dulu? Nggak ada yang kenal mungkin, dan mungkin orang dulu kan mikirnya nggak seperti sekarang yang cepet banget kan. Gitu. Oh, pokoknya udah nggak tahu anak siapa nggak usah diurusin lah gitu ya. Iya. Terus kan tadi sempat kepikiran tuh enak di Kristen tuh. Jadi kenapa nggak masuk? Saya ngerasa tenang, saya nyaman Di Islam? di Islam. Dan dulu tuh saya sebelum Muslim, saya tidak pernah yang namanya mendoakan orang tua. Iya. Mau gimana doakan orang tua kalau nggak bisa dibayangin mukanya? Ya, terus kemudian kan kalau di Buddhis itu kan lebih fokus di ini kan kok, reinkarnasi kan. Betul, untuk Mimbalail. Kalau saya pingin setelah saya meninggal hidup baik, ya saya harus berbuat baik kan begitu. Ya, ngumpulin pahala sebanyak mungkin. Kalau saya nggak pernah kepikiran untuk masuk doa orang tua, nggak pernah. Tapi setelah saya masuk Islam, saya berdoa untuk beliau. Ada orang meninggal, saya ikut. Dulu tuh saya Buddhis, ikut ada orang meninggal, saya takut sekali. Takut sekali. Kenapa takut? Mungkin berpikirnya kan, saya belum banyak berbuat baik kan gitu. Ini takut lihat orang meninggal karena takut nanti lu juga meninggal gitu. Ya, terus saya belum berbuat baik kan gitu. Terus setelah saya masuk Muslim, di mana ada orang meninggal, saya datang, saya lihat sampai dimasukkan liang lahat, sampai dia dibaringkan, itu saya lihat semua prosesnya. Di situ saya ngerasa, wow, ada ketenangan sendiri gitu kok. Mulai nggak takut mati? Kenapa? Maksudnya ketenangan tuh karena mulai nggak takut mati, Ya, atau kenapa? mulai takut nggak mulai
mulai tidak ada rasa, ya kita semuanya kan akan kembali kepada Allah begitu. Terus di Islam itu semuanya ditata dengan sedemikian hingga kita mau apa, hal-hal terkecil pun semuanya ada kebaikannya gitu, Ada kebaikan maksudnya ada hitungannya. ada hitungannya. Kemudian ya lebih banyak tenang gitu aja kok. Kalau dulu nggak tenang. Ya, Lucu juga. Tapi setelah Islam nih, dengan segala prosedur-prosedurnya, tetek bengeknya, lu merasa ini lebih baik atau enggak sih? saya lebih baik. Bukankah tumimbal lahir itu hukum yang menurut orang adil juga gitu? Karena ada orang kan, lah saya terlahir yatim piatu. Ya ini mungkin karena dosa saya di masa lalu gitu. Kadang ada orang berpikir tumimbal lahir itu adil gara-gara itu. Ya, Kan hukum reinkarnasi itu adil karena itu. Kalau enggak, lah saya terlahir jelek, keluarga miskin, susah, ya sedih gitu. Ada orang enak, udah lahir langsung jadi pangeran, jadi orang kaya gitu. ya. Kok nggak adil dunia nih? Hmm. Biasa kan itu yang selalu dijual konsepnya sama orang-orang yang percaya reinkarnasi. Ya, tapi setelah saya jadi muslim itu berubah, pikiran tuh berubah semua. Jawaban lo apa tuh kenapa lo terlahir dari kondisi yang nggak enak? Kalau sekarang sih ditanya begitu, saya jawab begini, Allah itu lebih sayang dengan saya. Mungkin Allah tidak mau melihat orang tua saya, Allah tidak mau melihat saya menangis dengan perjuangan orang tua saya. Allah lebih sayang dengan saya. Kenapa? Karena dengan saya tidak ada orang tua, Allah mau tahu sih seberapa banyak doa-doa saya lakukan untuk Allah. Karena ada teman saya tuh bilang begini kok, enak ya kamu udah nggak ada orang tua, dia bilang begitu. Padahal kalau kita mikir kan begini, kok bisa ngomong begitu? Awal mula saya tuh masih menyangkal itu. Kenapa kamu bilang begitu? Enak nggak ada orang tua. Padahal saya aja yang nggak ada orang tua kadang pengen banget ngerasain digandeng, apa ini namanya? Dirangkul dengan orang tua, dipeluk. Sampai sekarang masih ada iba itu kok. Kalau ada orang laki-laki sama anaknya. Yang gandeng anaknya seumuran saya itu, saya sampai sekarang masih iba banget. Tapi saya lagi berpikir, saya kembalikan lagi, Allah lebih sayang sama saya. Kenapa? Karena kata teman saya begini, kalau saya pingin apa-apa itu saya harus tahu, saya harus ngomong ke orang tua. Kalau orang tua saya ridho, pasti Allah ridho. Tapi kalau kamu kan udah nggak ada orang tua, kamu langsung dapat ke Allah. Gak ada perantaranya. Kalau kami masih ada orang tua, kan perantara orang tua kami. Kalau orang tua nggak ridho, Allah nggak ridho. Begitu. Itu yang membuat saya benar-benar, oh betul. Itu yang jadi bisa menerima kondisi. Betul. Lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus kalau boleh tahu nih, ini sekarang gabung di Mualaf Center juga? Ya, alhamdulillah saya mulai gabung itu 2022. Saya masuk Mualaf Center tuh 2022. Jadi relawan di situ. Ya. Karena saya pikir dulu juga kita tuh hidup sendiri, mualaf sendiri. Ternyata di Mualaf Center tuh ada mualafnya, rame teman-teman gitu. Terus saya dicoba untuk masuk teman-teman Mualaf Center, dan alhamdulillah di sini juga termasuk diajak untuk menjadi relawan ngurusi teman-teman mualaf yang lainnya begitu. Ya kan sebenarnya aktivitas kerja juga udah banyak, ngapain lagi ngurusin orang bikin repot? Saya pengen teman-teman mualaf tuh kita sama-sama untuk menguatkan, karena saya dulu pernah waktu mualaf ngerasain seperti itu kan gitu. Jadi ngerasain ngerasain susah sendirian. Kemudian kalau ada teman-teman yang mualaf, kita selalu untuk saling mensupport gitu. Itu yang membuat jadi join sini. Ya, betul. Oke. Terus di sini sekarang apa? Bukan relawan lagi ya, udah jadi pengurus ya? Pengurus. Oh, naik dari relawan jadi pengurus. Ya, jadi pengurus. Yang diurusin apa sih?
Banyak kalau teman-teman mualaf tuh. Contoh deh. eh, kita itu bukan hanya memantau dia tinggal di mana, tapi kita mencoba untuk mendampingi mereka, baik mereka untuk kedekatan dengan Allah dalam hal kita ngajak mereka ada kajian, biar mereka tuh kadang kan teman-teman maaf tuh cerita setelah masuk Muslim dia tidak diterima dengan orang tuanya, harus dikeluarkan dari keluarganya. Ya tuh kita yang rangkul, ayo kita kuatkan. Selain kita ajak kajian, kita ngajak mereka untuk mencarikan tempat kerjaan mereka, sebagian ada yang seperti itu. Nyariin, kasih mereka kerja. Ya betul. Lah gimana? Lu sendiri aja kerjanya kemarin nggak jelas, ini malah nyariin kerja kasih orang. Teman-teman info itu kan bukan hanya dari kita, tapi kan banyak sumber yang memberikan dari teman-teman pengurus yang lainnya. Seperti itu. Oh bisa ya? Bisa. Begitu. Terus kadang kita juga melihat kalau emang teman-teman yang dalam kondisi dibilang parah, ya kita akan berusaha untuk mencarikan mereka untuk sembako, kita bantu support untuk mereka begitu. Carinya di mana? Dari ada sebagian kas teman-teman yang harus dikeluarkan untuk mereka begitu. Kadang juga ada beberapa lembaga yang membantu untuk memang untuk teman-teman mualaf, jadi ini lebih kita fokuskan untuk teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Mantap, mantap. Jadi dulu waktu relawan kan biasa mualaf center tuh terkenal kalau turun ke lapangan tuh turunnya sampai aneh-aneh, rebutan mayat dan sebagainya. Ini yang pernah lu lakuin apa nih yang paling seru menurut lu, paling aneh? Kalau kita di Malang sendiri, saya pribadi belum pernah sempat rebutan mayat, belum pernah. Cuman kalau saya harus terjun ke daerah pedalaman itu mungkin kita lebih ke pendampingan, gimana kita menguatkan mereka, membantu untuk bangun musolanya. Terus proses kita belajar untuk menglobi pemerintah untuk bangun musola tapi tidak diizinkan, itu yang benar-benar luar biasa. Oh ada juga ya? Ada. Mau bangun musola nggak diizinkan? Nggak diizinkan. Alasannya? Awal mula kita disuruh mencari untuk 50 muslim sekitar. Oh ya, harus ada warganya itu. dulu. Nah, setelah kita nyari tanda tangan dari warga setempat yang muslim, suruh masih dipersulit mencari untuk Nasrani 75 orang. Kita lakukan di sana. 75 Nasrani harus menyetujui? Menyetujui. Sudah dilakukan. Tapi pas posisi di bagian administrasi di daerah tersebut, itu yang dipersulit. Jadi sampai sekarang kita lepas itu tempatnya, malah ada salah satu mualaf yang mengizinkan depan rumahnya untuk dipakai untuk bangun musola. Jadi di situ kita ngerasa senang banget. Oke, itu di daerah mana sih? Itu di Sidoarjo. Oh, itu termasuk yang ini ya, Islam minoritas? Ya, Islam minoritas di sana. Salah satu tempat saya beberapa kali ke sana, apalagi kalau Ramadan, pasti salah satu relawan di sana tuh bilang begini, Salman, di sini tuh jarang banget ngerasain buka puasa bersama, jarang banget makan kurma. Nah, itu setiap tahun kita kirim ke sana. Ada ya daerah-daerah yang masih seperti itu Islamnya ya? Ada. Terutama Ya, yang biar netizen tahu nih, puasa. karena gini ya, pikiran netizen ini, terutama yang di Sumatera, itu selalu berpikir Jawa tuh ya Islam gitu. Dulu saya waktu di Medan, selalu berpikir Jawa tuh Islam gitu, karena jujur nggak pernah aku temukan ada orang Jawa yang non-Muslim di Sumatera gitu. Begitu kemarin ke Jawa Tengah, terus kemarin waktu di Malang ini juga gitu, kita udah lihat, anjir ternyata banyak orang Jawa yang murtad zaman dulu. Iya, banyak banget. Jawa Barat ada kantongnya sendiri, Jawa Tengah juga ada kantongnya, Jawa Timur ini ya wilayah sini lah ya, Malang sampai Surabaya. Banyak banget. Bahkan di salah satu tempat binaan kami, jadi ini kok selain saya bantu di Mualaf Center, saya punya kegiatan sendiri. Yang ngajar ngaji? Yang ngajar ngaji, kita namanya Kira Quran, itu satu tempat kami itu namanya di Kampung Pemulung. Jadi kami mencoba untuk membentengi mereka dengan seminggu sekali untuk pertemuan. Kita kajian bersama, karena mereka
sampai sekarang sebulan sekali itu mereka ada dari gereja mana anak-anaknya diambil. Tunggu loh, yang diambil itu anak-anak apa? Muslim? Anak-anaknya, ya anak muslim. Anak-anak muslim diambil sama gereja Ya, untuk ikut dibawa, sekolah kelas sekolah minggu. sekolah minggu. Pulang itu dibawa, dikasih Hadiah, kue, segala kasih hadiah, macam, kasih mainan. gitu. Nah, ini orangnya di Kampung Pemulung, daerah binaan kami. Kampung apa? Kampung Pemulung. Dari sini Di 1,5 jam. Enggak juga sih, enggak sampai. Ini Masih sampai sekarang tuh masih. di Kampung Pemulung itu. Ya. Notabene sebenarnya ini daerah Moharto itu masih kota sebenarnya, cuman memang posisi dia tuh di pinggir sungai, terus pinggir sungai pas. Desa paling bawah itu semuanya orang-orang mayoritas pemulung. Oke, kalau boleh tahu banyak nggak yang murtad jadinya? Kalau murtad saya belum sempat mengikuti, cuman orang tuanya tuh begini, enak ya kalau setiap minggu sekali kan anak-anak dibawain beras, kan lama-lama kalau diteruskan seperti itu kan bahaya. Jadi ketagihan dong tuh. Betul. Tapi murtad belum yang kampung itu. Sepertinya belum. Ya karena ada beberapa daerah udah murtad. Kemarin aku dapat di data, ada yang dikasih toilet, ada yang dikasih tandon air, pada murtad-murtad nih. Itu daerah rawan tuh sekitar Lumajang ke atas ada yang seperti itu. Ya mereka kuatnya di apa ya, di hutan-hutan, pinggiran gitu. Karena mereka memang menyasaknya di seperti itu. Mereka dengan orang-orang yang tidak ada itu yang di. Ya karena mereka full timer ya, mereka dibayar oleh organisasinya untuk kayak gitu. Sedangkan kita kalau mau ke daerah seperti itu, ya salah-salah nombok gitu. Kalau lagi nggak ada uang jalan ya nombok jadinya. Ya memang susah sih. Ibaratnya kita kalah amunisi sama mereka. Ya, betul. Ada kendala lain nggak biasanya di lapangan? Kita ngajak teman-teman yang mualaf untuk gabung sama kita, mau kajian bersama itu memang kadang sulit. Kenapa? Karena Mungkin aktivitas. satu aktivitas mereka. Ada teman kami tuh yang masih sampai sekarang kerjanya tuh di Baptis, rumah sakit Baptis. Oke, rumah sakit Baptis. Kupikir di Baptis apa nih? Di Batu. Jadi dia tuh sampai bilang begini, kalau saya mau keluar, saya nggak punya pekerjaan. Tapi kalau saya di sana, setiap pagi saya harus ikut ibadah mereka. Kan diwajibkan di sana. Iya. Ngikuti ibadah mereka. Setiap jam pagi itu ada bareng-bareng pokoknya. Iya. Gitu. Doa bareng dulu sebelum aktivitas. Dan itu secara Kristen. Di Medan juga banyak yang gitu. Nggak peduli lu muslim atau apa. Temanku termasuk soalnya. Temanku semua karyawan muslimnya juga ikut berdoa disuruh. Ada yang seperti itu kok. Ya. Yang murtad banyak nggak di daerah sini? Banyak. Tapi karena perut semua? Iya. Karena perut kebanyakan. Terus kadang karena dia nikah. Kalau karena nikah ya wes lah. Ya. Kalah negosiasi. Ada yang seperti itu. Ya kadang lucu tuh kalau masalah nikah ya. Ada yang cowoknya muslim ikut ceweknya. Ada yang ceweknya muslim ikut cowoknya. Lah ini gimana sih? Betul. Apa kira-kira yang bisa dilakukan di Malang nih? Untuk jadi lebih baik? Kita pendampingan bukan dalam artian kita membentengi mereka dalam segi perut, tapi bisa kita lakukan, mungkin kita bikin kegiatan rutinan nanti per beberapa bulan kita ada kegiatan bersama. Seperti itu salah satunya kalau menurut saya kok. Sekarang udah dilakuin? Ada kegiatan. Dari kalian sendiri yang untuk ini turun ke lapangan, santunan, bla bla bla, ikut juga? Ada. Oke sih. Ya yang di lapangan-lapangan ini yang susah karena kan banyak daerah-daerah yang mereka gerilya kita nggak bisa ngakses ya. Dan warganya juga ya udah dikasih apapun ya terima dan ngapain kasih tahu juga gitu kan? Betul. Nggak ngasih tahu kita juga. Ya itu problem sih. Oke, dari Salman sendiri nih,
apa yang mau disampaikan kepada penonton, terutama yang masih belum Islam, yang masih cari jati diri, yang masih ya bisa dibilang imannya masih abu-abu. Insyaallah. Untuk teman-temanku yang proses mau belajar, yuk kita belajar yang benar. Di Islam itu semua ditata dengan sedemikian hingga, mulai dari hal terkecil sampai yang berat itu semuanya ada takarannya. Dan ketika di Islam itu tidak memberatkan sama sekali, Islam itu memudahkan. Contohnya, dulu waktu kita Muslim, kalau kita belum bisa baca Quran, kita baca Indonesianya dulu, enggak apa-apa. Kalau kita memang belum bisa, kita ngikutin dulu, enggak apa-apa. Yang penting mau belajar terus. Dan Islam itu indah, Islam itu luar biasa. Tapi dibilang nggak enak loh, yang kayak tadi lu cerita. Menurut Pendeta Gilbert, Islam ibadahnya, bayangin ya, 5 kali sehari, lipat-lipat kaki, harus wudhu lagi, aduh, ya, bangun pagi-pagi untuk sholat, lagi kerja harus ninggalin kerjaannya untuk sholat, sedangkan di sebelah seminggu sekali, ber-AC, duduk, nyanyi-nyanyi doang. Diberkati lagi, lebih kaya-kaya orangnya. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini satu poin plus yang kita nggak ngerti. Kalau menurut Salman pribadi, kenapa sih kita harus di Islam itu harus sholat 5 waktu? Sebenarnya sholat itu kan nggak butuh waktu yang panjang. Nggak butuh waktu yang panjang, tapi kalau kita mau melakukan, tidak akan kerasa. Paling maksimal 15 menit itu kita dengan ketenangan. Iya, dia nggak terasa, tapi ngerepotin. Kalau orang tuh bilang. Harus satu lagi yang harus dipelajari. Setiap gerakan sholat itu ada fungsinya. Jadi bukan hanya lipat kaki, nanti malah begel, bukan. Tapi sebenarnya setiap gerakan itu ada fungsinya dari segi kesehatan. Betul. Itu deh yang salah satu yang saya pakai. Oke. Tapi kan nggak boleh makan babi, banyak larangan, dikit-dikit aturan gitu, beda dengan sebelah gitu kan, yang istilahnya ya semua tergantung lu, yang penting baik gitu. Apalagi kalau agama ya yang reinkarnasi juga penekanan kan yang penting buat baik gitu kan. Iya, betul. Ya, selebihnya ya ngapain pusing-pusing. Kalau Islam itu kan aduh banyak hal yang dilarang-larang gitu. Kan bukankah dilarang itu nggak enak? Yang dilarang ini adalah ada sesuatu yang lebih banyak ketika kita mau makan, kita mau menggunakan, itu lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak Negatifnya. ketidakmanfaatannya. Jadi begitu sih. Kenapa dilarang? Karena kalau kita makan nanti ada ini seperti itu. Jadi benar-benar semuanya ditata, semuanya dikasih tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Itu sih lebih mudahnya. Sip. Oke. Ya, mungkin itu aja dari kami. Ada lagi mau ditambahin buat netizen? Cukup itu. Ya, mungkin itu aja dari kami. Ya, makasih nih buat teman-teman semua, karena memang ya Bang Salman, terus teman-teman yang lain di sini nih tipikalnya lebih tipikal lapangan ya, bukan tipikal yang ngomong kayak gini ya, karena memang setiap orang punya talenta masing-masing. Ya, kalau kalian lihat beliau nih kok kayak agak-agak diam gitu, tapi sebenarnya kalau di lapangan ya kerja keras, karena memang tipikal teman-teman di Mualaf Center Malang ini fokusnya itu memang pergerakan di lapangan. Mungkin itu aja dari kami. Makasih nih buat teman-teman semua, dan jangan lupa disupport juga Mualaf Center Malang ya. Jangan lupa dibantulah, diperhatikan untuk teman-teman kita yang ada di Mualaf Center Malang. Sekian dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, makasih.